Baiklah, di adegan kali ini terlihat seorang bandit sedang menyekap seorang wanita yang akan dibunuhnya pada saat itu di tengah kerumunan. Namun di situ terlihat Sip yang akan menyelamatkan wanita tersebut. Namun semua orang di sana sangat panik melihat kejadian tersebut yang akan mencelakai wanita. Namun di sana polisi menodongkan pistol bersama Sip untuk menangkap bandit tersebut. Tapi bandit tersebut mengancam akan menembak wanita tersebut jikalau Sip dan polisi main-main untuk menangkap ia. Namun warga di sana sangat kaget atas perlakuan bandit itu, dan bandit itu melihat datanglah beberapa mobil polisi untuk menyergap dia. Namun di sisi lain, Silap Sekar yaitu bandit itu akan mengancam meledakkan bom jikalau berani mendekatinya. Namun tidak main-main ya, ternyata bandit itu melepaskan bom, akhirnya terjadi ledakan besar. Akhirnya Sip dan polisi tersebut terpental terkena letusan bom yang diledakkan oleh Silap Sekar. Lalu warga di situ berhamburan oleh karena ledakan yang sangat besar yang diledakkan oleh Silap Sekar pada waktu itu. Terlihat Sip bersama polisi terkapar, dan akhirnya Silap Sekar bisa melarikan diri dari penyergapan polisi tersebut. Namun Sip dan polisi segera melakukan pencarian kepada Silap Sekar. Ternyata Silap Sekar ditemukan kembali dan mengancam Sip bersama polisi bila mana ia akan menangkap Silap Sekar tersebut. Lalu Silap Sekar tidak main-main dan meletuskan bomnya kembali dan melemparkan kepada polisi dan Sip tersebut. Namun akhirnya pengejaran Sip di atas gedung terjadi. Tembak-menembak antara Silap Sekar penjahat bandit itu bersama Sip di tangga anak tangga itu. Dan akhirnya, baiklah, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, agar kalian menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan di video-video yang lebih menarik untuk kalian saksikan bersama-sama. Lalu pertarungan Sip bersama bandit itu terjadi di atas gedung menculang tinggi, dan akhirnya Sip pada waktu itu akan kalah bersama bandit yang dilawan olehnya. Namun sayang sekali ya, pada waktu itu Sip akan kalah bersama bandit itu. Lalu bandit tersebut menarik Sip sekuat tenaga untuk melemparkan Sip di atas gedung menculang tinggi tersebut. Tapi beruntung Sip pada waktu itu menarik tali atau sel yang dipakai oleh bandit itu. Lalu ia bergelantung di atas gedung tinggi itu. Warga dan wartawan akhirnya melihat dan menyaksikan apa yang terjadi pada Sip dan bandit tersebut. Lalu Sip bertahan diri untuk bertahan memegangi sel atau kain yang melilit di leher bandit tersebut. Namun bandit tersebut mengatakan kepada Sip agar melepasnya. Namun Sip tidak bisa untuk melepasnya oleh karena ia harus selamat, nyawanya harus tertolongkan pada saat itu. Tak lama kemudian serombongan polisi menaiki anak tangga untuk mencari keberadaan Sip dan penjahat tersebut. Lalu Sip pada saat itu bergelantungan yang akan jatuh dari atas gedung menculang tertinggi, dan wartawan memberitakan di media agar terlihat oleh Anandi yang berada di rumah sedang menonton TV. Namun Anandi tidak menghiraukan tayangan TV yang berada di depannya. Ia sibuk menerima telepon dari seseorang yang diterimanya. Namun sayangnya Anandi tidak mengetahui bahwa Sip yang berada di dalam TV tersebut oleh karena siaran langsung yang diberitakan oleh wartawan. Dan tak lama kemudian Amor datang menemui Anandi, yaitu anak angkat Anandi, bahwa Amor ingin mengatakan sesuatu dan ingin menunjukkan kepada ibunya Anandi sesuatu yang akan memberi kejutan kepada Anandi. Lalu Anandi bersama Amor meninggalkan tayangan TV tersebut di dalam kamar itu. Di sisi lain, Sip bersama penjahat tersebut bergelantungan di atas gedung. Lalu Sip menarik sel menjatuhkan bandit tersebut, dan akhirnya mereka terjatuh bersama-sama. Terlihat warga di sana sangat terkejut oleh jatuhnya Sip bersama bandit itu, dan lantas bandit dan Sip tersebut jatuh terhempas ke tanah di bawah gedung itu. Lalu Sip terkapar dan warga berhamburan untuk melihat kejadian Sip tersebut yang jatuh dari lantai gedung tertinggi itu. Dan akhirnya Sip
tidak sadarkan diri dan ia terkapar bersama bandit tersebut. Dan akhirnya polisi menelpon sebuah ambulan untuk membawa Sip ke rumah sakit. Terlihat di rumah Anandi yang pada saat itu sangat sepi. Anandi masih bergegas melakukan pembersihan di kamarnya tersebut. Ia melihat acara TV yang berada dan lalu Anandi mematikan TV tersebut. Anandi tidak tahu bahwa Sip yang berada di dalam TV itu. Lalu tak lama dari itu Anandi menghubungi suaminya Sip bahwa dia akan memberikan kabar bahagia kepada Sip pada saat itu. Lalu Anandi mencoba untuk menghubungi Sip pada waktu itu, namun Sip tidak aktif HP-nya tersebut. Beberapa kali Anandi menghubungi, namun tetap saja jawaban dari operator tidak menandakan bahwa Sip pada saat itu HP-nya akan aktif. Dan terlihat mobil ambulans sedang menuju ke tempat TKP tersebut. Lalu perawat tersebut menolong atau memindahkan Sip ke dalam mobil tersebut. Warga-warga di sana membantu petugas untuk mengangkut Sip ke dalam mobil ambulan itu. Dan tak lama kemudian Anandi menerima telepon dari seseorang yang mengatakan bahwa Sip telah masuk rumah sakit dan dibawa di sana. Namun terkejutnya Anandi mendengar kabar yang didapat olehnya. Singkat cerita, akhirnya Anandi bersama keluarga datang ke rumah sakit bergegas cepat untuk melihat keadaan yang terjadi. Namun betapa terkejutnya Anandi melihat ruang operasi, bahwa keluarga mereka melihat ke arah ruang operasi. Ternyata Sip di situ melakukan operasi yang sangat besar. Akhirnya Anandi kepanikan. Anandi bersama keluarga di luar rumah sakit membuat tangis sedih di tempat tersebut. Anandi lalu meneteskan air mata yang berderai jatuh di pipinya tersebut. Tak lama kemudian dokter membuka pintu dan akhirnya Sip didorong untuk melakukan perawatan inap di ruang lainnya. Terlihat pada saat itu Sip terbujur kaku dan Anandi melihat kejadian yang terjadi tersebut. Lalu Ira, ibu Sip, menangis sedih bersama Alok dan mereka sekeluarga sangat terpukul atas kejadian yang telah terjadi kepada Sip. Di sisi lain Sip mengatakan kepada dokter agar dokter meminta memanggilkan istrinya di luar. Lalu dokter mengatakan kepada perawat tersebut agar memanggil istrinya Anandi pada saat itu untuk memasuki ruangan. Tak lama dari itu Anandi masuk dan menatap ke arah Sip bahwa Sip terbaring kaku. Perawat itu mengatakan kepada ibu Anandi bahwa kalau ada apa harus memencet tombol yang berada di sampingnya. Namun Anandi tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh perawat tersebut. Sip memandang Anandi dan Anandi pun memandang Sip pada saat itu. Mereka saling bertatap haru pada saat itu dan Anandi menatap muka Sip yang pada saat itu terbaring kaku. Sip mengatakan kepada Anandi, kamu jangan lemah dan harus kuat agar kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Dan Sip mengatakan kepada Anandi bahwa ia mengatakan kepada Anandi untuk menjaga anak di dalam kandungannya dan menjaga Amor di rumah. Namun Anandi tidak terima atas perkataan Sip kepadanya. Begitulah detik-detik Sip akan menghembuskan nyawa terakhir. Lalu Anandi memanggil. Pada saat itu Sip sedang koma. Anandi terima bahwa Sip mengatakan seperti itu. Ya, lalu Sip menghisap napasnya yang sangat terengah-engah. Dan Anandi memanggilnya terus dan tak lama kemudian Sip menghembuskan nyawa terakhirnya. Betapa kaget dan sontaknya Anandi pada saat itu melihat kejadian yang terjadi kepada Sip.
Anandi lalu berteriak histeris melihat apa yang terjadi kepada Sip. Pada saat itu Sip terbaring lemah. Lalu Anandi masih memanggil Sip bahwa untuk membangunkannya. Dan tak lama dari itu Anandi memencet tombol darurat dan memanggil dokter untuk memeriksa Sip kembali. Di situ terlihat dokter bergegas untuk memeriksa Sip pada saat itu. Dan akhirnya dokter tersebut memeriksa Sip, dan tak lama itu ternyata Sip tidak sadarkan diri telah meninggal dunia. Betapa terkejutnya Ibu Ira bersama Alok di situ melihat yang terjadi sebenarnya. Lalu dokter mengatakan kepada kakek, ternyata Sip telah meninggal dunia. Lalu mereka bersama Anandi terkejut bak disambar petir akan mendengar perkataan dokter bahwa Sip telah tiada. Lalu berderai air mata Anandi menatap ke Sip bahwa Sip telah tidak bernyawa. Lalu Ibu Ira menangis haru dan memeluk Sip pada saat itu. Lalu Anandi tidak percaya bahwa Sip telah tiada dan Anandi menyuruh dokter agar memeriksanya kembali bahwa Sip masih hidup. Namun dokter telah mengatakan bahwa ia tidak sanggup untuk mengatakan ia hidup, bahwa Sip telah tiada pada saat itu. Di sisi lain terlihat keluarga Kalyani sedang berkumpul di pagi hari itu. Mereka bercanda tawa pada saat itu. Nenek Kalyani menerima telepon dari kakek Sip bahwa ada kabar buruk yang didapatnya oleh kakek Sip. Nenek Kalyani mengatakan ada apa, dan kakek Sip mengatakan bahwa Sip telah meninggal di rumah sakit. Betapa terkejutnya Nenek Kalyani mendengar berita tersebut. Sontak HP-nya terjatuh hingga ke lantai tersebut. Dan Jagdis mengambil HP tersebut. Apa yang didapat berita oleh Nenek Kalyani kepada kakek Sip bahwa Sip telah tiada, meninggal dunia. Dan akhirnya mereka bergegas untuk menemui mereka di situ. Terlihat lilin kecil di samping mayat Sip. Sip hanya terbujur kaku dan Anandi bersama keluarga menangis haru di samping mayat Sip tersebut. Lalu Anandi mengingatkan kenang-kenangannya bersama Sip bahwa Sip tidak akan meninggalkannya sampai kapanpun. Dan akhirnya Anandi mengingatkan masa perkawinannya tersebut pada saat itu. Dan tak lama kemudian Nenek Kalyani bersama Jagdis datang ke situ untuk menemui Sip di sana. Mereka membawa karangan bunga untuk penghormatan terakhir kepada. Dan akhirnya Nenek Sip melihat kedatangan Nenek Kalyani bersama Sip di situ. Betapa haru dan tangisnya mereka sekeluarga melihat apa yang terjadi pada saat itu. Nenek Kalyani tertati-tati, ia berjalan menuju Sip di sana. Ia akhirnya mengatakan kepada Sip bahwa ia akan mendoakannya sehingga sampai waktu kremasi nanti untuk mendoakan Sip di dalam surga bersama dewa-dewanya. Dan akhirnya Nenek Kalyani melihat ke Anandi dan ia memeluk dan menyabarkan Anandi agar tetap tenang. Lalu pecahlah sudah haru tangis kesedihan yang terjadi kepada mereka pada saat itu. Dan lalu akhirnya Nenek Kalyani membuat agar tetap tenang, dan akhirnya Anandi memeluk tubuh Nenek Kalyani menangis berderai air mata di sekeliling mereka. Nah, begitulah kisah-kisah Sip yang pada saat itu telah meninggal dunia dan meninggalkan Anandi yang tengah hamil. Dan mungkinkah kebahagiaan Anandi akan terulang untuk selanjutnya? Dan bagaimanakah kisah keluarga Sip bersama Anandi akan lanjut, guys? Nah, nantikan ulasan cerita dari
Mimin dan Mimin yang bertugas undur pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.